Shalom, selamat pagi Ibu Bapak, Saudara-saudara sekalian yang terkasih. Salam jumpa dalam ibadah online pada pagi hari ini. Kita akan memulai ibadah kita, mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur Tuhan masih memelihara, memberkati kami, menolong kami sehingga pada pagi hari ini Tuhan, sebagaimana kami ada dengan anugerah-Mu, kami boleh beribadah melalui online, kami boleh mendengarkan firman-Mu, kami boleh memuji Tuhan. Kami percaya Tuhan akan menolong setiap kami, memberikan kerinduan kepada setiap kami, kesetiaan kepada kami. Walaupun melalui online kami tetap boleh setia beribadah kepada-Mu. Tuhan berkatilah juga guru Injil Editan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga ketika firman-Mu disampaikan, kami semua boleh mendapatkan berkat kebenaran firman-Mu, semakin menguatkan kehidupan kami untuk setia kepada Engkau, untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau hadir di tengah-tengah rumah kami, hati kami, supaya Tuhan ibadah kami sungguh-sungguh boleh menyenangkan hati Tuhan, boleh memuliakan nama Tuhan. Kami boleh merasakan sukacita ketika kami memuji Tuhan. Terpujilah akan nama-Mu Tuhan, kami sudah berdoa bersyukur di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Apa kabar Bapak Ibu? Lama kita tak berjumpa. Ketika kita setiap minggu beribadah, kalau kita hadir ada yang absen. Jadi kalau nggak hadir nanti ada yang jenguk, ada yang besuk, nggak mau dibesuk. Jadi minggu mending ke gereja aja. Jadi ke gereja kita bukan karena kerinduan hati Tuhan, tapi sekarang ketika kita rindu untuk beribadah di dalam rumah Tuhan, kita tidak mempunyai kesempatan itu. Kita diizinkan Tuhan untuk beribadah di rumah masing-masing. Kita mendengarkan firman Tuhan, memuji Tuhan di rumah masing-masing. Berbahagialah kalau kita satu rumah tangga, ada ayah, ibu, bapak, anak, boleh bersama-sama tetap beribadah bareng-bareng. Tapi kalau kita di rumah sendirian, tapi biarlah kita tetap semangat untuk memuji Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita memuji Tuhan. Kita nyanyikan dengan penuh semangat. Great is our God. Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. Kita nyanyikan dengan penuh semangat dan sukacita. Pelukis cakrawala merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, nyala jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mukjizat dinyatakan. Great is our God. Kita nyanyikan sekali lagi, pelukis cakrawala. Pelukis cakrawala merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Pemilik kehidupan
is our God. Puji Tuhan, kita masih boleh memuji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita akan mengaku iman kita di hadapan Tuhan dan seluruh manusia yang percaya kepada Tuhan. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk. Firman Tuhan pagi hari ini akan dibawakan oleh Guru Injil Editan dengan tema Kisah Naomi dan kesaksian kita di tengah pandemi, yang diambil dari Rut 1 ayat yang ke-1 hingga ayat yang ke-22. Mari kita akan membaca firman Tuhan dari Rut 1 ayat yang ke-1 hingga ayat yang ke-22. Rut dan Naomi. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem, Yehuda, beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab, untuk menetap di sana sebagai orang asing. Namun orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semua orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda, dan setelah sampai di daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan ini tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yuheda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka. Tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu, sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku." Menangis pula lah mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri. Tetapi Rut tetap berpaut padanya. Berkatalah Naomi, "Telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu." Tetapi kata Rut, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bersamamulah bangsaku dan Allahmu, Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut." Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya, dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Betlehem.
Ketika mereka masuk ke Bethlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka, dan perempuan-perempuan berkata, "Naomi kah itu?" Tetapi ia berkata kepada mereka, "Janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebut aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku." Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Rut, perempuan Moab itu, menantunya yang turut pulang dari daerah Moab, dan sampaikanlah mereka ke Bethlehem pada permulaan musim menuai jelai. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mempunyai kesempatan membaca firman Tuhan, merenungkan, dan yang dapat melakukan dalam kehidupan kita. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menaikkan sebuah pujian lagi. Biarlah pujian ini menguatkan kita di tengah badai, di tengah gelombang apapun yang terjadi, kepahitan apapun, tapi kita mempunyai suatu pengharapan. Kalau kita tetap setia, berseru, berserah kepada Tuhan, kita akan mempunyai pengharapan, sukacita yang datang daripada Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini, Kemuliaan di Tengah Badai. Di tengah gelombang, saat ku berada di tengah gelombang, kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tanganmu melindungiku. Kasih-Mu menguatkanku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Kau pertolongan, Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Tuhan kemenanganku, Tuhan kemenanganku. Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Guru Injil Editan. Kami persilahkan. Selamat beribadah kembali Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kita bersyukur bahwa kita masih boleh melangsungkan ibadah meskipun masih tetap harus di rumah masing-masing karena situasi, tapi biarlah
itu tidak mengurangi hikmat kita dalam beribadah. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita minta Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan hingga saat ini. Kalau sebentar lagi kami akan merenungkan firman-Mu yang tadi sudah dibaca dan kini akan diuraikan, maka biarlah Tuhan yang boleh menolong, membuka hati dan pikiran kami, supaya segala yang ingin Kau sampaikan kepada kami, itu boleh tertabur ke dalam hati yang siap, yang subur untuk berbuah, untuk melakukannya dalam kehidupan kami, melalui ketaatan kami. Biarlah Engkau sendiri ya Roh Kudus yang boleh menguasai hati dan pikiran kami. Kami bersyukur kepadamu di dalam nama Tuhan penebus kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan merenungkan kitab Rut pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ke-22, di bawah tema kisah Naomi dan kesaksian kita di tengah pandemi. Kisah Naomi dan kesaksian kita di tengah pandemi atau di tengah wabah kesukaran. Bapak Saudara, Naomi adalah seorang perempuan yang kisah hidupnya menarik, dan melalui kesaksiannya ada buah yang luar biasa yang dihasilkan, yaitu Rut, seorang perempuan Moab yang berkat iman Naomi percaya kepada Allah, dan Allah percayakan kepada perempuan Moab ini menjadi ibu dari Daud dan leluhur dari Yesus Kristus. Bapak Saudara, bulan September ini adalah bulan kesaksian bagi sinode kita, sinode Gereja Sidang Kristus. Dan kita akan merenungkan pada minggu ini, tepat di minggu hari jadi Gereja Sidang Kristus. Kita akan melihat bagaimana kesaksian Naomi boleh menjadi teladan bagi kita untuk bisa menjadi saksi meskipun di tengah-tengah kita sedang mengalami kesulitan hidup. Bapak Saudara, kisah Naomi dimulai dengan satu kehidupan yang baik sebetulnya. Pas ayat yang pertama, pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel, lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Di mana baiknya? Bapak Saudara, keluarga Elimelek adalah keluarga Yahudi yang beribadah kepada Allah, tinggal di sebuah kota bernama Bethlehem, rumah roti, atau dalam istilah kita sekarang kira-kira gudang makanan, tempat makanan. Seorang yang tinggal di sebuah kota kecil yang dalam sejarahnya tidak pernah kekurangan, itu sebabnya disebut Bethlehem, rumah roti. Satu kali harus mengalami ancaman bencana kelaparan. Bencana itu begitu menakutkan sehingga Elimelek memutuskan untuk pergi dari situ, kabur ke Moab. Satu gambaran seringkali kita sebagai orang percaya tergoda untuk pergi, meninggalkan sandaran kita, iman kita, mencari pengharapan baru tempat yang lain. Kita di mulut kita mungkin berkata bahwa Tuhan punya rencana yang indah, Allah baik, Tuhan menyediakan segala sesuatu, jalan keluar ada. Tapi ketika kita betul-betul menghadapi situasi yang sangat sulit, begitu terjepit, dan kita terus-menerus melihat keluar, melihat ke tempat yang lain, yang di luar Allah, godaan itu besar. Mungkin itu yang dialami Elimelek sehingga ia memutuskan pindah ke daerah Moab. Karena daerah Moab ada makanan, sedangkan di Bethlehem terancam bencana kelaparan. Stok makanan mereka menipis. Ternak satu persatu sudah disembelih untuk dimakan dan tinggal sisa sedikit. Mau berapa lama lagi mereka bertahan? Sedangkan mereka tidak sekeluarga dan penduduk Bethlehem tidak tahu kapan bencana kelaparan ini akan berakhir. Sementara orang-orang sudah putus asa, tapi Naomi tetap bertahan meskipun mungkin sudah dengan sangat berat. Bapak Saudara, apa yang terjadi pada Rut
dan Orpa. Sikap Rut dan Orpa kepada mertuanya Naomi menunjukkan bahwa Naomi menjalani kehidupan yang sangat baik, terutama imannya. Sebab dalam kitab Rut pasal pertama ini dicatat ketika Rut bersikeras, Rut berkata kepada Naomi, ayat yang ke-16 dan 17, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Naomi, Allahku." Rut begitu tertarik dengan Allah Naomi, dan Rut berkata, "Naomi, apa yang kau sembah akan aku sembah, dia menjadi Allahku juga." Bapak Saudara, seringkali kalau ketika kita dalam kondisi yang sangat terjepit, tertindas begitu banyak masalah, kita akan cenderung menjadi lebih egois. Dan kita akan berpikir, ngapain saya peduli dengan orang lain sementara saya sendiri susah. Buat apa saya memikirkan yang lain sedangkan saya sendiri juga nggak tahu mesti gimana. Tapi tidak dengan Naomi. Dia masih memikirkan nasib kedua menantu perempuannya. Dia bersedia pulang dengan tangan kosong ke kampung halamannya, menyadari bahwa itu adalah konsekuensi dari gagalnya mereka bersandar setia kepada Allah. Tapi Allah punya rencana yang lain. Allah memberinya seorang menantu yang akan mendampinginya, dan kemudian kisah akhir dari kitab Rut ini adalah kisah bahagia. Bapak Saudara, bagaimana kemudian Rut, sang perempuan Moab ini, memberi Naomi cucu, dan kemudian keturunan mereka menjadi keturunan dari Daud dan leluhur dari penebus kita, Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, ketabahan kita, kesetiaan kita memegang iman kita meskipun tampaknya tidak ada harapan secara ukuran dunia, itu dilihat oleh orang banyak, oleh orang-orang di sekitar kita, tetangga kita, teman-teman kita, kerabat kita. Apa yang mereka lihat pada kita, itu adalah kesaksian yang lebih kuat daripada sekedar sebuah kesaksian yang kita sampaikan di depan orang. Sebab perbuatan lebih kuat daripada kata-kata. Kita mungkin tidak banyak berbicara soal Tuhan, kasih setianya. Tapi ketika kita menunjukkan kesungguhan kita, ketabahan kita, maka orang-orang akan melihat siapa Allah yang kita sembah itu. Dan bagaimana kita bisa berharap kepadanya, itu akan membuat orang-orang melihat Allah seperti apa, sehingga kita betul-betul tabah, bisa bersyukur, tetap baik, tetap peduli, tetap lembut hati, meskipun kehidupan kita sangat sulit. Mari melalui kisah Rut ini, kisah Naomi ini, teladan Naomi, kita belajar bahwa di tengah-tengah kesulitan, kesusahan yang Allah izinkan kita alami, kita bisa bersaksi melalui ketabahan iman kita. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami mohon supaya Engkau ya Allah yang kasih setianya besar atas kami, menguatkan kami, sehingga kami boleh menjalani hidup kami, khususnya ketika kami harus mengalami kesusahan yang besar, yang begitu berat, yang tampaknya seolah tidak ada jalan keluar. Biar kami menunjukkan iman kami yang sesungguhnya, kemurnian hati kami di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Biar kami boleh menjadi orang-orang yang setia sampai akhir, mencapai garis finish iman kami, mengakhiri pertandingan iman kami dengan baik. Tuhan, mampukanlah kami sebab kami lemah, dan biarlah hidup kami boleh menjadi kesaksian yang baik, dan nama Tuhan boleh dipermuliakan melaluinya. Kami berdoa bersyukur kepadamu di dalam nama Tuhan penebus kami, Yesus Kristus. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Guru Injil Editan. Kami ucapkan terima kasih atas pelayanannya. Tuhan memberkati terus supaya Pak Editan boleh semakin dipakai untuk melayani pekerjaan Tuhan.
Mari kita bangkit berdiri, kita akan menyanyikan doksologi. Setelah itu doa berkat oleh Ibu Pendeta Lim Livang. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Tuhan selamat sumber berkat. Amin. Sekalian, arahkanlah hatimu, bukalah hatimu, dan terima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, pemeliharaan dan kekuatan dan penghiburan dari Yesus Kristus, persekutuan pimpinan dari Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Demikian ibadah kita pada minggu hari ini. Tuhan memberkati, biarlah Tuhan terus menolong kita setia terus dalam beribadah walaupun dalam ibadah online. Sampai jumpa minggu depan. Amin.